Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini ya saya ingin menjawab daripada pertanyaan ya seseorang yang berkomentar di video saya yang kemarin gitu ya. Jadi ini namanya itu Rian Sanah UI 3QL. Ya, dia bertanya, boleh saya bertanya? Katanya gitu. Menurut saudara, Ibnu Hajar Al-Haytami tidak kredibel dalam ilmu nasab dan bukan ahli nasab? Monggo. Jadi seakan-akan dia ini ya mau membicarakan tentang Ibnu Hajar yang dianggap telah mengisbat nasab Ba'alawi di dalam kitab sabatnya. Mohon maaf teman-teman ya, ini sebetulnya pembahasan Ibnu Hajar ini sudah lama sekali. Sudah selesai, sudah clear gitu ya. Nah, jadi memang di dalam kitab Tabaqatun Nasabin, Ibnu Hajar Al-Haytami ini tercatat sebagai orang yang memang ahli nasab. Akan tetapi, Ibnu Hajar tidak pernah memiliki karya tulis di bidang ilmu nasab. Walaupun beliau itu tercatat sebagai seorang nasabah. Silakan dilihat di dalam kitab Tabaqatun Nasabin. Nah, kemudian, apa yang dianggap Ibnu Hajar ini telah mengisbat nasab Ba'alawi? Ternyata, ya, ada karya tulis daripada Ibnu Hajar itu yang dikenal dengan kitab Sabat Ibnu Hajar. Ya. Nah, di dalam kitab Sabat Ibnu Hajar ini, tentu saja itu tidak bisa dikatakan mengisbat nasab Ba'alawi. Karena maksud dan tujuan daripada Ibnu Hajar di dalam penulisan silsilah Ba'alawi, di dalam kitab Sabatnya itu adalah sanad lubsul khirqah. Ya, sanad di dalam menggunakan khirqah atau kerudung di dalam istilah-istilah ulama-ulama tasawuf gitu. Dan di situ saya ingin mengambil pernyataan yang terdapat di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Ki Haji Abdul Ghalib Syahuri ya, yang bernama Ar-Risalatul Mufidah. Nah, itu pada Ad-Difa'u Tsani beliau mengutip tentang anggapan orang bahwasanya Ibnu Hajar telah mengisbat nasab Ba'alawi. Bagaimana isinya? Begini. Qalu bi anna nasabahum tsabitun. Mereka berkata bahwasanya nasab mereka itu telah diisbat. Siapa yang mengisbat? Asbatahul Imam Al-Haytami. Ya, Ibnu Hajar Al-Haytami telah mengisbat nasab Ba'alawi. Di mana? Fi sabatihi, di dalam kitab sabatnya. Ai Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali ibn Hajar Al-Haytami yang wafat pada tahun 974. Pada halaman 211 sampai 213. Silakan teman-teman di cross check ya. Di kitab Sabat Ibnu Hajar halaman 211 sampai 213. Bagaimana ibaratnya? Wa ibaratuhu li'anna masyayikhana min awwalihim ila muntahahum min alil baiti kullum min abihi. Bahwasanya ya, sanad keilmuan guru-guru kami, kata Ibnu Hajar nih, min awwalihim, dari permulaannya ila muntahahum sampai kepada ujungnya, min alil baiti, semuanya itu dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Kullum min abihi. Sanad keilmuannya itu didapatkan semuanya bersambung dari bapaknya, dari kakeknya, dari buyutnya, terus sampai ke Kanjeng Nabi. Qala al-Qutbu, Abu Bakar al-Idrus telah berkata, ya, Al-Qutbu, seorang yang dianggap sebagai wali kutub yang bernama Abu Bakar al-Idrus. Labistuha min abiri al-Qutbu, ya. Labistuha, saya telah menggunakan khirqah ini min abi, dari ayahku. Siapa ayahnya? Al-Qutbi Abdillahil Idrus. Dari seorang yang dianggap wali kutub yang bernama Abdullah Al-Idrus. Min abihi, Abi Bakar, dari bapaknya yang bernama Abu Bakar. Wahuwa min abihi Abdurrahman As-Segaf. Dan dia juga mendapatkan sanad dari bapaknya yang bernama Abdurrahman As-Segaf. Sampai kepada akhir ibaratnya. Nah, kemudian di sini, Ki Abdul Ghalib Syahuri berpendapat, Qultu, kitabu hadzal imam la yadullu ala annahu yathbutu nasaba bani Ba'alawi li thalathatin. Ya, saya berkata, kata Abdul Ghalib nih ya,
kitab Sabat Ibnu Hajar ini tidak menunjukkan bahwasanya beliau itu telah mengisbat nasabnya keluarga Ba'alawi karena 3 perkara. Yang pertama alasannya, hadzal kitab laisa min kitabin nasab. Kitab ini bukan kitab nasab, ya. Alladzi khattahu, yang mana kitab ini ditulis oleh Ibnu Hajar diisbatin nasab dengan tujuan untuk mengisbat nasab. Bal huwa kitabun fi dzikril asanid. Tetapi kitab Sabat Ibnu Hajar itu adalah kitab yang dia tulis untuk menyebutkan sanad-sanad keilmuannya. Summa dzukira fihi ba'du sanadihi. Kemudian disebutkan di dalam kitab itu sebagian daripada sanadnya. Fil khirqati tasawuf, di dalam khirqah tasawufnya. Nah, jadi tidak ada kaitannya dengan isbat nasab, teman-teman. Karena memang bukan kitab nasab. Yang kedua, anna Syekh Abu Bakar Al-Idrus, ya, bahwasanya Syekh Abu Bakar Al-Idrus ini, ya, itu wafat pada tahun 914 Hijriah, ya. Wa Syekh Ibnu Hajar wulidah, dia dilahirkan, Ibnu Hajar dilahirkan, sedangkan Ibnu Hajar itu dilahirkan pada tahun 909 Hijriah. Berarti di sini 9 ke 14 itu terpaut 6 tahun, teman-teman, ya. Jadi Abu Bakar Al-Idrus wafat, Ibnu Hajar baru berumur 6 tahun, ya. Nah, di sini dikatakan tidak mungkin Ibnu Hajar itu di usianya yang 6 tahun, dia itu mendapatkan sanad lubsul khirqah dari orang yang sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Artinya tidak pernah ketemu, teman-teman, dengan Abu Bakar Al-Idrus yang diklaim telah memberikan ijazah sanad lubsul khirqah kepada Ibnu Hajar. Kenapa? Karena Ibnu Hajar baru umur 6 tahun, Abu Bakar Al-Idrus sudah meninggal. Itu, teman-teman. Nah, kemudian, lalu dari mana Ibnu Hajar ini mendapatkan sanad lubsul khirqah? Ya, apakah langsung dari Abu Bakar Al-Idrus atau dari orang lain? Nah, ternyata, ya, wa huwa la yaltaqihi bal hasalatil kal khirqah an tilmidil Idrus. Ya, dia tidak pernah bertemu nih, Ibnu Hajar tidak pernah bertemu dengan Abu Bakar Al-Idrus, tapi dia mendapatkan sanad itu melalui muridnya Abu Bakar Al-Idrus. Fal masdaruhuna, maka sumber penyebutan Ibnu Hajar terhadap sanad lubsul khirqahnya tadi yang sampai kepada Rasulullah ini, imma minhu, boleh jadi dari gurunya yang kebetulan memang muridnya Abu Bakar Al-Idrus, au min juz'il latif, atau dari kitab Juz'ul Latif. Itu ya, teman-teman, ya. Nah, di sini jelas gitu loh, bahwasanya Ibnu Hajar itu tidak pernah bertemu dengan Abu Bakar Al-Idrus, tapi bertemu dengan salah satu murid daripada Abu Bakar Al-Idrus dan mendapatkan sanad itu dari gurunya atau dari kitab Juz'ul Latif yang diberikan oleh gurunya yang salah satu murid daripada Abu Bakar Al-Idrus. Gitu ya. Nah, kemudian apakah sanad itu benar dari bapak, kakek, buyut sampai nyambung ke Rasulullah? Ternyata, teman-teman, kalau kita melihat dari sejarah yang tertulis di dalam kehidupan keluarga Bani Ba'alawi ini, ya, yang pertama kali menggeluti dunia tasawuf ini adalah Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dari mana Muhammad bin Ali Ba'alawi ini sanad keilmuan tasawufnya? Bukan dari ayahnya, tapi dari salah seorang gurunya. Ya, siapa? Abu Madyan. Nah, jadi tidak sinkron nih, bahwasanya katanya sanadnya itu bersambung dari keluarganya sampai kepada Rasulullah. Ternyata enggak. Muhammad bin Ali Ba'alawi, Al-Faqih Muqaddam, itu berguru kepada Syekh Abu Madyan. Siapa Syekh Abu Madyan ini? Salah satu murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Artinya, yang ditulis oleh Ibnu Hajar ini, ya, yang beliau mendapatkan referensi dari gurunya, yang mana gurunya ini salah satu murid daripada Abu Bakar Al-Idrus, dan dari kitab Juz'ul Latif ini, masih terjadi kontradiksi. Masih ada kontroversi di dalamnya. Karena bertentangan dengan sejarah internal daripada Ba'alawi sendiri, di mana sanad ilmu tasawuf yang pertama kali mereka dapatkan itu dari Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan Muhammad bin Ali Ba'alawi ini, yang digelari dengan Al-Faqih Muqaddam ini, bukan mendapatkan sanad tasawufnya dari ayahnya, tapi dari gurunya Abu Madyan, yang salah satu murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari sini jelas ya, teman-teman, ya, bahwasanya satu, kitab Sabat itu bukan kitab nasab. Dan tujuan penulisannya bukan untuk mengisbat nasab, tapi untuk menyebutkan salah satu sanad daripada lubsul khirqah yang dimiliki oleh Ibnu Hajar. Yang ketiga, Ibnu Hajar tidak pernah bertemu dengan Abu Bakar Al-Idrus. Dia bertemu dengan muridnya Abu Bakar Al-Idrus. Karena Abu Bakar Al-Idrus meninggal ketika Ibnu Hajar masih usia 6 tahun. Nah, yang keempat, ya, sanad keilmuannya itu tidak bersambung kepada Rasulullah langsung melalui jalur keluarga, tapi melalui Abu Madyan, bukan zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Maka di sini jelas, ya, bahwasanya sahabat Ibnu Hajar tidak bisa dijadikan
referensi di dalam menentukan keabsahan nasabnya Ba'alawi. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa difahami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.